Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku, majelisku kami yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak kata yang pertama dan yang patut kita ucapkan kecuali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, dan tidak bosan-bosannya tentu kita berucap syukur karena sebuah kewajiban dan sebuah bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ketika kita bersyukur maka Allah akan tambah kenikmatan itu. La syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Justru sebaliknya, ketika kita kufur terhadap nikmat itu, maka kata Allah dalam Al-Quran, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat besar, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Dan itulah yang tentunya kita berusaha untuk menghindarinya, berusaha untuk menjaga diri dari uh, murka Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihissalatu wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita umat di akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan disebutkan dalam sabda Nabi, umat yang dirindukannya, umat yang tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi begitu kokoh keimanannya kepada beliau, begitu cintanya kepada beliau. Dan itulah adalah sebuah doa yang begitu diajarkan ya oleh para ulama, dan ini adalah doa dari sabda Nabi SAW, doa yang menunjukkan kita cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita berdoa kepada Allah untuk memberikan rasa cinta kita kepada Allah, uh, kemudian cinta orang-orang yang mencintai Allah, kemudian amal yang kemudian disebut wal amal ladzi yuballighuna ilal hub. Itulah doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amal alladhi wal amal alladhi yuballighuni ila hubbika. Begitulah doanya yang juga sudah diajarkan oleh guru-guru kita ya. Bahwa inni as'aluka, sungguhnya aku mohon kepadamu ya Allah, hubbaka, cintamu, wa hubba ma yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu, dan wal amal alladhi yuballighuni hubbaka, dan amal yang membawaku kepada cintamu. Begitulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa yang membuat hati kita penuh dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, membuat hati kita yang penuh dengan cinta sesama kaum muslimin, karena bagi kita kaum muslimin ini adalah saudara, al-muslimu akhul muslim, muslim itu adalah saudaranya bagi kaum muslim. Kemudian disebutkan dalam hadis lain bahwa mukmin lain dengan mukmin lain ini kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Karena itulah jasad yang satu ini apabila tidak ada minhu udwun, apabila salah satu anggota tubuh dari jasad itu kemudian merasakan sakit, maka tada kullu jasad besar wal huma, kemudian akan merasakan sakit pula seluruh jasad ini dengan demam. Dan itulah yang sudah dibuktikan ya dalam ilmu kedokteran, kalau ada salah satu anggota tubuh kita yang sedang mengalami gangguan, biasanya akan terkena demam ya. Dan demam tentu merasakan sekujur tubuh. Dan inilah isyarat apa namanya, sebuah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi kita, betapa kita sesama muslim ini adalah bersaudara. Dalam Al-Quran apalagi disebutkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itulah saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini tidak henti-hentinya tentu saya
secara dari usini wa iyyakum bittaqullah. Kemudian usini wa iyyakum bil ukhuwah Islamiyah. Aku memasukkan diriku dan juga jamaah semuanya untuk bil ukhuwah Islamiyah dengan persaudaraan kaum muslim. Dan salah satunya ditunjukkan ketika ada saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini sedang menderita dalam penjajahan atau agresi Israel, laknatullah, maka kita pun sebagai kaum muslimin yang jauh dari sana untuk merasakan betapa penderitaan yang mereka rasakan itu juga penderitaan kita, sehingga kita tunjukkan dalam doa-doa kita tunjukkan dalam bentuk solidaritas yang salah satunya kita tunjukkan dengan infak fisabilillah yang insya Allah ketika disalurkan ke Majelis Keluarga Indonesia salah satunya insya Allah kita akan juga sisihkan sebagian dari infak jamaah semuanya adalah untuk eh, kita amanahkan kepada Bapak Haikal yang insya Allah akan juga kembali ke sana untuk berkunjung ke beberapa tempat pengungsian di sekitar perbatasan ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dan guru-guru kita untuk eh, bisa eh, wabil khusus Bapak Haikal yang akan pergi ke sana. Dan di pagi ini sebagaimana biasa memang kajian Bapak Haikal yang insya Allah akan mengangkat sebuah tema penting tentang bagaimana menjadi guru keluarga. Ini sebuah tema yang sebenarnya eh, pernah kita alami ya, menjadi guru keluarga ini seolah-olah kita menjadi guru sebagaimana guru-guru yang ada di sekolah ya. Dan ketika terjadi COVID ini hampir dirasakan oleh semua keluarga ya. Anak-anak belajar di rumah gitu ya, secara online dan biasanya juga didampingi oleh ayah bundanya karena kebanyakan semuanya berada di rumah, bekerja dengan di rumah juga dan pengawasan-pengawasan langsung gitu ya oleh orang tuanya dan biasanya interaksi paling intensif tentu di saat-saat terjadi COVID itu dan sebenarnya di balik hikmah di balik itu semua tentu menyadarkan kita betapa orang tua ini mempunyai sebuah peran yang besar ya untuk menjadi guru yang utama sesungguhnya bukan guru pendamping tapi guru utama untuk anak-anak kita. Sedangkan guru-guru yang ada di sekolah adalah sesungguhnya asisten kita. Mereka adalah orang-orang yang diberi amanah oleh kita untuk ikut membantu mendidik anak-anak kita. Tentu sebuah pendidikan bermula dari rumah dan ini penting di sebuah prinsip. Ketika pendidikan berawal dari rumah, maka kita akan mempersiapkan sebaik mungkin bagaimana nilai-nilai pendidikan itu ada di dalam rumah dan kita membuat sebuah kurikulum yang tentunya kurikulum paling penting adalah kurikulum adab. Pendidikan adab ini menjadi sebuah pendidikan paling utama di atas pendidikan ilmu pengetahuan yang lainnya karena adab menjadi fondasi untuk memayungi semua ilmu yang dimiliki oleh anak kita dan juga kita semua. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sambil menunggu Bapak Haikal, eh, kami dari MKI tentu ini ada beberapa yang sudah gabung juga dari pengurus MKI, Dr. Piki. Assalamualaikum Dr. Piki. Lagi sibuk di IGD atau masih bisa bergabung ngobrol sebentar, Dok? Alhamdulillah mungkin lagi di IGD nih beliau. Jadi jamaah yang dulu kan Allah, eh, kembali saya juga informasikan seputar beberapa produk yang sudah didesain oleh kita semua ya untuk kita berharap bahwa perjuangan dakwah kita keluarga ini bisa tetap ini berlanjut ya, tetap kokoh. Salah satunya dengan hadirnya beberapa produk untuk menunjang kegiatan dakwah. Insya Allah Bapak sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, Beh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Lagi Sehat, coba Beh? pakai komputer, mudah-mudahan bisa lancar. Amin, amin. Ini temanya menarik nih, Beh. Menjadi guru keluarga ya. Itu mengingatkan kita bahwa sesungguhnya yang menjadi guru untuk anak-anak kita itu adalah kita sendiri ya. Orang tua ya, para orang tua. Betul, Kalau betul. guru di sekolah ini hanya asisten aja, saya bilang begitu. Mereka hanya asisten yang dapat amanah gitu dari kita. Tapi sesungguhnya guru yang utama adalah kita, orang tuanya, ayah bundanya untuk anak kita.
Sepakat, Baik, sepakat sekali. tafadhol Teh. Jangan terbalik, sepakat. Orang guru itu adalah asisten dari kita. Kita mengamanahkan anak kita. Jadi pendidik utama bukan Pak Guru, bukan Bu Guru, tapi kita. Pak Guru dan Bu Guru hanyalah sebuah bersifat komersil, bersifat insidentil, bukan yang utama. Pak Guru dan Bu Guru boleh dia mengajarkan fisika, kimia, bahasa Inggris, boleh matematika, silahkan. Tapi itu hanya 10% dalam kehidupan. 90% yang dipakai adalah komunikatif. 90% yang dipakai adalah akhlak. 90% yang dipakai adalah yang kita ajarkan sehari-hari. Jadi jangan kebalik, jangan menyerahkan kepada Pak Guru dan Bu Guru. Itu hanyalah sebuah nilai, hanyalah selembar nilai yang hanya digunakan sebagai selembar masuk untuk masuk ke dalam sebuah kancah yang namanya persaingan usaha, persaingan dagang, dan persaingan bekerja, serta persaingan karir dan kesempatan. Tapi ketahuilah, pemenangnya itu adalah ada pada kita orang tua masing-masing. Itu merupakan satu topik yang sangat menarik dan saya sangat sepakat dan itu yang akan kita sajikan di pagi hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ini kelihatannya saya lagi jadi nunduk nih. Diganjel dulu nih laptopnya supaya bisa supaya bisa apa namanya eh, nggak gantung begini nih. Ini ada ganjelan nih. Ada ganjelan, ganjel, ganjelan. Nah, sebentar. Ada ganjelan. Lebih tinggi sedikit lah, nggak nunduk lah gitu. Sama aja, nggak usah, nggak apa-apa ya. Karena positioning. Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Pak Dokter Vicky, Bu Teti, Mbak Nadia, Bu Herlina, selamat hari Senin, hari kedua dalam Islam. Hari pertama, hari Ahad, yaitu hari Minggu. Hari kedua, hari Senin. Itulah hari dalam hitungan Islam. Nah, teman-teman sekalian, topik kita sangat menarik. Sekaligus sangat penting. Penting banget untuk dipahami, penting banget untuk dimengerti bahwa eh, kita sebagai orang tua bersikap, bersifat, dan berperan sebagai pendidik utama. Bukan Pak Guru, bukan Bu Guru. Hati-hati. Pak Guru dan Bu Guru hanyalah sebagai asisten. Saat kita nggak bisa matematika, saat kita nggak bisa apa, kita serahkan kepada Pak Guru dan Bu Guru. Ya, mana dia chat pesertanya mana nih peserta itu chat daftar peserta more more partisipan alternate gitu ya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, jadi dengan memegang peran ini Bapak Ibu sekalian telah menerapkan satu hadis yang kita semua udah tahu bahwa kullu mauludin yuladu ala fitrah. Bayi yang dilahirkan itu lalu berada dalam kesucian. Maka kata Nabi bapak dan ibunya lah yang menentukan ke depan. Mari artikan lebih luas. Bapak dan ibunya juga yang menentukan masa depannya. Bapak dan ibunya juga yang menentukan ke depan. Namun ada lagi satu kalimat yang kita mesti kuasai sebagaimana sering yang saya bilang, jangan hanya satu mempercayai hadis, tapi kuasai dulu banyak baru mengambil kesimpulan. Do not jump to the conclusion, but you must learn gitu ya, as much as you can. Di antaranya adalah Ar-rijal ala din khalilihi fal yanzur man yukhalil. Seorang itu berada dalam agama kawannya, maka perhatikanlah kepada siapa dia akan berkawan dan bersahabat. Jadi gimana soulmate-nya? Itulah dia. Soulmate-nya nih kayak gimana nih anak kita nih? Soulmate-nya kayak apa?
itulah dia, itulah anak kita. Karena itu hati-hati, yang dijadikan soulmate itu siapa? Hati-hati. Karena akan terjadi, akan kenyataan bahwa anak kita menjadi seperti sahabatnya. Alangkah indahnya kalau sahabatnya itu adalah kita sebagai orang tua. Maka disitulah kita bisa mendidik dengan cara sangat wise, akan tertuntun gimana maunya. Kalau kalimat saya gimana maunya kita, bukan berarti kita menyetir, tapi kita yang sudah lebih dulu mengarungi kehidupan. Kita tahu bahwa yang ini nggak benar, yang ini benar. Kita tahu bahwa ini yang salah, ini yang salah. Lagi-lagi, andai kitanya kurang pendidikan, maka akan kita lahirkan generasi yang kurang pendidikan. Kalau kitanya ini yang kurang ilmu, maka anak kita pun akan mendapat akibat kurang ilmu. Judul ini dan pengantar yang Al-Fakir saya sampaikan, dan tadi Ustadz Kholi sampaikan, itu lancar-lancar saja kalau orang tuanya cukup ilmu. Kalau orang tuanya mumpuni. Kalau orang tuanya kurang, kalau orang tuanya termasuk orang yang kurang dalam ilmu, maka kalimat itu nggak berlaku. Gitu. Gimana bisa mendidik dengan cukup? Nah, itulah yang terjadi pada anak-anak yang dikirim ke pesantren. Orang tuanya berkata, Ustadz, saya nggak bisa mendidik anak saya, Ustadz. Akhirnya saya titipkan ke Ustadz. Nah, gitu. Keadaan dan kondisi seperti ini menjadi oke-oke saja, menjadi nggak masalah. Kenapa? Karena orang tuanya ada dalam posisi ketidakmampuan dalam mendidik. Kalau ini yang terjadi, maka serahkanlah pendidikan anakmu kepada yang yang mampu titik gitu ya. Dalam hal ini pesantren, kiai dan sebagainya. Tapi itu alternatif ya, sekali lagi itu alternatif. Kewajibannya ada padamu. Bahkan sering saya sampaikan, jangan sampai anakmu bisa baca Al-Fatihah dari guru atau dari kiai atau dari ustadz, apalagi dari mbak. Anakmu yang kecil dan lucu itu harus belajar Al-Fatihah darimu. Anakmu itu harus belajar juz amma darimu. Kau didik dan kau ajak hafalan bersamamu. Wajib itu. Jadi dia tahu Al-Quran pertama kali darimu. Jadi dia tahu hadis pertama kali darimu. Jadi dia tahu bagaimana cara mengalami kehidupan, mengarunginya darimu pertama kali. Baru kemudian panjang pendeknya, makhrajnya dengan ustadz baru. Tapi dia harus bisa baca suratul Fatihah. Jadi bismillah sampai waladhdallin, sampai amin, harus darimu. Begitu juga kenal huruf. Jangan sampai kenal huruf dari Pak Guru dan harus darimu. Mengenai melancarkan bolehlah dari Pak Guru dan alif ba ta sa jim ha kha dal za ra zai harus darimu. Yang ini ba, yang ini ta, yang ini nun itu harus darimu. Jangan sampai dari Pak Guru, dari Bu Guru, dari Kiai jangan. Ini penting dipahami agar kaulah menjadi guru utamanya. Kaulah yang meletakkan pondasinya. Lagi pula dari sisi pahala kan luar biasa. Yang paling sering dibaca sama anak kita adalah Fatihah. Doa-doa dalam sholat. Itu harus darimu. Jangan sampai jatuh ke tangan dan guru. Begitu juga ruku dan sujud. Harus darimu. Agar ruku dan sujudnya merupakan pahala bagimu. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Ini bisa merembet ke tempat yang lain. Maka itu pengetahuan kita. Ini judulnya sederhana tapi dalam. Karena itu kita lebih dulu yang mesti belajar. Jangan sampai anak bertanya dan menemukan jawaban bukan dari kita. Jangan sampai. Kitalah sebagai yang tempat ditanya. Kitalah sebagai tempat yang bisa menjelaskan dan mengalami kehidupan.
Kalau anak terbiasa mendapat solusi dari internet, kita nggak ada harganya. Kalau anak terbiasa mendapatkan solusi dari Pak Guru dan Bu Guru, kita jadi semakin hilang untuk mendidik. Kalau dia mentok lari ke kita, itu baru keren. Kita sebagai orang terakhir yang akan ditanya dan kita sebagai orang yang sangat terpercaya. Jadi, walaupun judulnya ini begini, tapi intinya adalah memaksa kita untuk belajar lebih dalam. Memaksa kita untuk belajar lebih kuat agar kita menjadi the solution maker every single problem yang dia dapat. Nah, dia tadi itu. Saya sambil WhatsApp ya. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, apa itu? Ini sekarang kalau Anda ingin tahu sedang apa yang sedang saya lakukan, saya lagi memeriksa skripsi anak saya. Tadi waktu Mas Kolis menyampaikan, ayo Be, udah ready. Saya menjawab sebentar gitu. Itu saya lagi koreksi yang kedua kali skripsi anak saya. Artinya kita sebagai orang yang dipercaya sama anak kita untuk menjalankan tugas. Oh, udah dikoreksi nih gitu. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, begitu juga antum sekalian yang saya hormati. Ayolah ya, bekali dirimu dengan ilmu. Ya, saya bersyukur alhamdulillah kalau saya bikin target 1 minggu, insya Allah ada 1 buku selesai yang saya baca dalam 1 minggu. Dan itu bukannya sosmed ya, bukan di handphone ya, buku beneran ya. Ya, makanya di mobil selalu ada buku. Saya baru saja mengakhiri eh, 2 jilid buku tentang Syiah, tentang apa yang terjadi di Sakifah, tentang apa yang terjadi di beberapa titik, karena ini fitnah lagi keluar lagi nih dari seorang yang bernama X lah ya, menyampaikan cerita bahwa Nabi Muhammad wafatnya diracun, bahwa Nabi Muhammad ada antaranya ada istrinya yang beragama Yahudi, Juwairiyah, maka memaksa saya untuk menggali kembali. Ini sebuah contoh yang ada di depan mata bahwa eh, ketika anak kita bertanya soal ini kita tahu karena itu viral tuh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, Majelis Keluarga Indonesia yang saya cintai, lu mandi? Jalan berapa? Dia habis alir jalan, jalan mau pulang. Oh gitu. Ini dulu. Iya udah bisa di print kok. Bagus. Kalau ini Hah? Bener, dan papa nggak bisa ngedit sebab papa harus mau baca doang sampai selesai. Sebab kamu protek, ya aku udah baca semua. Protek di lock nggak bisa dibuka karena di protek nggak bisa diedit, nggak bisa di del, tapi nggak berarti kesalahan. Apa-apa. Kalau kamu mulus-mulus aja ntar dosen bilang apa? Kalau begini, oh iya nih banyak kerja, banyak yang diprotek. Ntar dicoret-coret sama dosen, ntar perbaikin lagi sesuai dengan itu. Oke. Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, ini kebetulan banget kasus yang sedang kita ngomongin pas terjadi di depan mata. Ini Aisyah anak saya, Aisyah tuh. Tuh. Pak Sinaldi dari Pekanbaru tuh connect untuk audio siapa itu? Diah Bandung tuh, Rinaldi. apa dari komputer bapaknya udah Di protek dari kamu. Jadi waktu mau buka return protek nggak bisa diedit. Assalamualaikum, Be. Salam. Aisyah puasa? Aku nggak puasa. Mama mana? Rajab, kamu nggak puasa?
Hadirin sahabat sekalian dimuliakan Allah. Sengaja saya bukan hal urusan agar terlihat satu alami, satu komunikatif ya, dengan anak, dan nanti kita buka forum seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya agar teman-teman sekalian bisa mengikutinya dan mengalami juga apa yang saya alami. Nah, kadang-kala kita batasin. Misalnya, kalau betul-betul bantuan kepada anak itu adalah urusan matematika dan ibu bapak tidak bisa melakukannya, maka dengan sangat mudah katakan, kalau urusan yang itu aku papa nyerah. Itu. Kalau urusan itu papa nyerah. Khusus urusan itu papa nyerah. Kalimat itu menunjukkan bahwa yang lain gue jago. Gitu. Yang lain gue hebat. Tapi urusan itu enggak. Gitu ya. Nah, itu tuh yang kalimat-kalimat seperti itu tuh yang penting. Jangan sampai di hati anak ini bilang ini, alah mama gue nggak tahu apa-apa, papa gue nggak tahu apa-apa, gagal kita menjadi guru sekaligus orang tua, gitu. Nah, ya, jadi apa yang anakmu ketahui, kamu harus ketahui. Mau nggak mau, suka nggak suka, dengan sangat memaksa saya katakan itu, ya. Hari ini semua serba IT. Kau duluan yang bisa IT. Ingat nggak? Ketika saya dengan komitmen saya nggak pernah berubah ya kalimat ini ya. Ingat waktu saya bilang ketika kau harus bisa Mobile Legend untuk mengalahkan anakmu, oke? Nah, itu salah satu gitu. Ingat ketika kau mesti lebih banyak hafalan daripada anakmu, itu salah satu gitu. Ingat waktu ketika saya bilang untuk urusan kaifiah sholat dan pengenalan huruf pertama kali harus darimu, itu juga itu. Jadi kau adalah idola. Ada sebagian orang tua yang tidak menjadi idola bagi anaknya. Ya, ini kerugian besar. Ini kerugian besar. Ya, dan ini bisa menjadi catatan di hari kiamat. Kalau kau menjadi idola, kau menjadi panutan dari anakmu, dari guru, insya Allah ini sebuah tanda. Di hari kiamat itu nggak ada saling menuntut. Ini sebuah tanda bahwa kehidupan abadi, kekal, nikmat. Gitu. Ya Allah. Saya kalau ngomong kayak gitu tuh langsung merinding. Betapa nikmatnya mengalami kehidupan yang seperti itu gitu ya. Apa yang apa yang akan kau lakukan gitu ya. Saya lagi ngumpulin semua hadis tentang surga agar pemahaman dan keilmuan kita cukup tentang itu. Ya, ketika itu banyak sekali banyak sekali yang asik-asik ya yang saya temukan bahwa kita bisa ini, kita bisa ini. Setiap hari Jumat penghuni surga tuh saling mengunjungi rumah saudaranya. Waduh, nikmat banget gitu ya. Setiap hari Jumat pagi orang-orang ahli surga itu suka keluar untuk belanja. Kok ada belanja ya? Ya, Allah berikan kehidupan yang sangat nikmat lah gitu ya. Whatever you want lah begitu ya. Nanti kita bicara kapan-kapan ya. Kita lagi fokus kepada orang tua sebagai pendidik, sebagai guru yang utama dalam kehidupan. Nah, karena itu eh, uswatun hasanah yang kita tampilkan harus maksimum. Jangan sampai uswatun hasanah yang kita lakukan, anak kita dapat dari orang lain. Ya, Rob, itu bencana besar. Itu bencana besar. Ya. Sebesar-besarnya bencana adalah ketika orang tua nggak dipercaya sama anak. Itu bencana besar banget. Maka jangan bohong kepada anak. Jangan janji-janji bohong kepada anak. Jangan janji palsu kepada anak. Bahaya, bahaya. Anak akan membuat apa ya? Anak akan membuat kita ah malas gue sama bokap gue, malas gue sama bokap gue, malas gue, malas. Bahaya banget. Waduh, awal mula kekurang ajaran itu. Ketahuilah, orang tua yang nggak dihormati sama anak, kadang-kadang terjadi bukan karena kesalahan anak,
Tapi memang orang tuanya itu loh, ya kadang-kala seperti itu. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, coba 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 refresh lagi ke belakang. Tapi Ustadz terlambat, nggak ada kata terlambat, nggak ada kata terlambat. Lagi anakmu belum menikah, masih di rumah. Oh, perbaiki dong sikap, perbaiki dong kata-kata, perbaiki dong pilihan kata, pilihan bahasa. Guru, Ustadz itu jauh deh. Jangan jangan ngarepin ke mereka deh beneran. Serius saya ngomong. Mereka sebagai pendidik yang kita titipin gitu loh, amanahin gitu loh. Pendidik utama ya kita gitu loh. Pendidik utama ya kita. Orang guru di sekolah, di pesantren, kiai, hanyalah kelanjutan tangan yang menunjukkan amanah. Kitalah sebenar-benarnya guru. Kitalah sebenar-benarnya pendidik. Dan yang ditanya oleh Allah bukan Pak Guru, bukan Pak Kiai. Yang ditanya oleh Allah itu adalah kita, ya, orang tua. Ingat satu ayat yang saya sering sampaikan. Al-yawma la yanfa'ul mal wal banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah, awaslah kalian kepada satu hari di mana anak nggak ada lagi manfaat, harta nggak ada lagi manfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang damai, dengan hati yang sejuk, dengan hati yang selamat, dengan hati yang indah, dengan hati yang menyejukkan. Itu dia. Qalbun salim di sini ajarkan juga pada anak-anak. Saya merasa bahwa ayah saya telah menjadi idola dan saya mengidolai ayah saya dalam memperlakukan ibu saya. Jadi dampaknya ke saya sekarang. Gini, ini penting nih sebagai bahasan utama. Saya melihat jam. Jam 6 baru saya ngomong soal ini. Gitu ya. Ini jam 6 lewat 5 baru saya ngomong lewat ini. Begini, ketika ayah saya meninggal dunia 2005, Umi saya tuh bilang, Umi udah dipuaskan oleh Abah dengan semua. Tidak ada satupun yang Abah belum melakukan untuk Umi. Kata Umi saya gitu. Sebegitu mengidolainya Umi saya dengan Abah saya. Berarti Umi mengidolai Abah gitu ya. Dan saya perhatikan dengan cerita dan saya dengar lihat langsung betapa hampir semua yang Umi bilang, Abah tuh cuma bilang iya. Ya, Abah tuh bilangnya oke, iya. Senyum-senyum aja. Abah dengan senyum gitu ya. Gitu. Saya ingat gitu sehingga nggak pernah terjadi perdebatan yang sangat berarti. Nah, waktu itu misalnya apa? Misalnya ketika Umi mau pindah, ini keputusan yang sangat berat gitu ya. Dan Abah kabulin gitu loh. Ketika Umi minta anter, Abah iya, Abah jemput. Saya ingat waktu itu ayah saya berkantor, saking mau deket Uminya berkantor di Tenabang satu gitu ya, Jalan Tenabang satu. Abah buka kantor. Biar deket ke Umi katanya dia gitu. eh dan hari-hari akhir berdua tuh berdua aja gitu ya. Kadang berdua jalan mau ke dokter, padahal enggak gitu ya. Ke Umi itu sama Abah tuh. Mau jalan, padahal enggak, padahal jalan berdua gitu. Terus ingat-ingat saya, Umi saya tuh dimanja sama Abah beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, selalu diusahakan. Mobil selalu ada di rumah standby, dan Abah itu berkasih buat Umi standby untuk Umi satu. Dan ada Pak supir, saya ingat supir-supir saya itu Pak Oji yang paling lama Bang Oji. Oji itu supir kami, tapi Oji di rumah aja, rokok, nongkrong gitu loh. Di rumah aja saya ingat. Kadang-kadang Abah ke BKN, ke Seknek gitu ya sendiri. Ngapain ada Oji buat Umi? Gitu. Saking Abah itu standby itu buat Umi itu kayak gitu. Nah,
Ibu bapak sekalian, Anda nih mesti punya anak kecil kan rata-rata kan. Coba deh, kalau anak mau pengen seperti apa, jangan cuma di kata, jangan cuma di mulut. Kau bersikap deh. Itu lebih kuat daripada sekedar kata-kata. Saya memperlakukan istri sekarang sebagaimana abah memperlakukan umi. Itu kan jadi guru buat saya, gitu. Saya memperlakukan istri saat ini sebagaimana abah memperlakukan umi. Artinya eh, dalam hal ini jadi guru. Emang bisa Pak Guru begitu? Nggak bisa. Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Saya nggak ngerti itu ada TikTok yang makin hari makin nangis. Emang boleh? Maksudnya apa ya? Jadi demikian. Nih, saya mau ambil contoh ya. eh, yang kelihatan di depan mata betul-betul ya, Dokter Vicky ya. Dan eh, anak-anak si siapa namanya? Ya Allah, Fauzan. Siapa dok? Zaidan gue. Zaidan kok Fauzan. Zaidan. Sunat Zidan. Zidan. Ya, ya betul. Zaidan Zidan. Eh, Coba kita lihat tuh ya bagaimana pasangan muda nih Pak Dokter dan istri punya anak Zidan yang maaf maaf belum maaf mudah sekali menangis ya. Tipenya betul-betul kinestetis tuh Zidan itu ya. Eh, Hampir setiap datang ke rumah ada satu momen di mana dia menangis gitu ya. Entah apa ya, entah mau gendong, entah mau apa mainannya diambil sama temennya dan sebagainya. Saya perhatiin, saya mencatat, saya melihat bagaimana perlakuan dokter Vicky kepada anak. Saya mengacungi jempol untuk dokter Vicky ya dalam mengajari anaknya, dalam mendidik anaknya. Anda bukan hanya orang tua, tapi Anda juga sebagai guru, gitu ya. Maka pertemuan kita dengan membawa anak masing-masing perlu ditambah dong, perlu sering-sering dong. MKI mesti punya pengajian minimal 2 bulan sekali atau sebulan sekali dong. Bawa anak-anaknya dong di aula MKI. MKI kan punya aula. Itu di Jalan Impres Raya nomor 21. Itu aula MKI itu gede banget, bisa dipakai. Yuk, kita bikin kajian bulanan. Temu darat 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, kita evaluasi aula MKI gitu loh. Eh, di situ kita bisa berinteraksi, di situ kita bisa ngobrol, di situ kita bisa bercurhat, siapa tahu menemukan satu solusi. Percaya deh, setiap ada pertemuan, insya Allah ada satu peluang usaha yang bisa kita jalin. Balik lagi. Nah, saya melihat dengan mata kepala sendiri kan, bagaimana Zidane dari kecil dibina, walaupun beberapa kali saja, tapi saya bisa mengambil kesimpulan, ya, Dr. Vicky mengikut sertakan, mendewasakan anaknya dengan tidak memotong pembicaraan. Saya perhatiin tuh, ya jangan dipotong tuh anak kalau apa namanya kalau masih kecil ya. Kalau udah gede diarahkan nggak apa-apa, tapi kalau masih kecil do not, ya don't. Kalau udah gede, wah nggak wajib diarahkan, supaya dia nggak ada kalimat yang negatif. Dia masih kecil, nah, ya. Nah, bagi guru yang utama bukan sebagai guru matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia yang hanya dipakai untuk tiket masuk persaingan kerja, ya memang begitu. Nilai A, B, 4, IP, cum laude, memang dipakai hari-hari. Begitu cum laude tapi sombong, nggak ada yang bisa terima. Begitu nilainya juara satu tapi nggak punya akhlak, nggak ada yang bisa terima. Begitu juara satu tapi bertingkah, nggak ada yang punya teman, nggak ada bisa punya karir, nggak ada bisa teman kantor, nggak ada bisa diterima di mana. Anda terpuruk dengan nasib yang semakin parah. Jagoin deh fisika, kimia, matematika.
Beneran, nggak ada gunanya di pendidikan. Kecuali ya sedikit. Yang semuanya bisa Anda selesaikan dengan handphone di tangan. Mau ukuran, mau kalkulator, menghitung angka, Anda bisa selesaikan. Tapi percayalah, handphonemu tidak bisa mengajarkan yang namanya adab. Ada tuh di sini, nggak ada, nggak bisa, beda semua. Ini teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. 90% kehidupan ini adalah di adab, di akhlak. 10%-nya barulah di ilmu. Adab yang seperti itu, kita sebagai pendidik yang utama. Jangan sampai kita menjadi pendidik yang kedua. Ingat, dalam lubang kubur, di depan Allah, nggak akan ditanya, anakmu bisa bahasa Inggris nggak? Bahasa Arab nggak? Bahasa Spanyol nggak? Bahasa Jerman nggak bakal ditanya. Di kubur, dari kiamat, nggak bakal anakmu ditanya, jago matematika, dulu SMA-nya IPA atau IPS, fisikanya jago nggak, kimianya nggak. Demi Allah, kau akan ditanya, apakah anakmu menjalankan sholat? Ada orang tua yang bodoh, dia fokuskan anaknya untuk belajar, tapi sholatnya nggak diingetin. Ada orang tua yang bodoh banget, dia fokuskan anaknya buat les, tapi dia nggak pernah perhatiin sholatnya kayak gimana. Ada orang tua yang parah, dia mau mengeluarkan uang untuk pendidikan ini itu, tapi begitu urusan madrasah nggak mau. Begitu ustadznya kirim donatur untuk sumbangan, sumbangan mulu. Eh, sepatu anak lu tuh berapa? Ditanya di akhirat, sepatunya merek apa? Agak, gitu dong. Hafalan Quran ditanya, satu surat akan meningkatkan satu derajat. Naik lagi, dites di Al-Quran di akhirat. Itu hadisnya Bukhari Muslim. Seorang itu di hari kiamat akan disuruh membaca Al-Quran. Dan setiap satu surat dia naik satu derajat. Derajat kita, tingkatan Al-Quran kita tergantung di dunia dengan tingkatan hafalan Al-Quran. Coba. Dan setinggi-tingginya anak yang hafal 30 juz, dia bisa membawa orang tuanya. Gak bakal di hari kiamat lebih banyak hafal baca, lebih banyak bahasa asing, lebih tinggi. Ini saya ngomong ini jangan tiba-tiba Anda memberhentikan anak Anda dari les ini les itu ya. Saya ngomong ini tiba-tiba anak Anda nggak disuruh berhenti semua, jangan ya. Saya cuma menyampaikan porsi ya, bahwa jangan sampai Anda melupakan pendidikan yang akan ditanya di akhirat. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Wa anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu tidak api neraka. Kalau dalilnya ke situ, ada orang berkelit. Ya kalau miskin kan mendekati kefakiran, kekafiran. Ya betul. Karena itu saya harus mendidik anak-anak supaya nggak miskin. Betul. Betul, nggak ada masalah. Tapi jangan jadi prioritas utama. Anak punya rezekinya masing-masing. Siapkan pendidikan dan kekayaan dan ke harta sebaik mungkin untuk anakmu. Betul. Jangan kau tinggalkan anakmu dalam keadaan fakir. Jangan kau tinggalkan anakmu dalam keadaan minta-minta. Betul. Betul, itu semua betul. Tapi jangan lupa juga mendidiknya untuk mengetahui ilmu agama itu lebih penting dari segalanya. Yang dimaksud adalah pengamalan, yaitu sholat, zakat, puasa, akhlak yang baik. Jangan segalanya diserahkan kepada Pak Guru dan Bu Guru. Jangan segalanya diserahkan kepada Kiai dan Ustadz. Tapi kaulah guru sejati itu. Kaulah Kiai, Ustadz, ulama yang sebenarnya bagi anak. Sampai di sini tinggal 10 menit. Saya persilahkan kita buka forum tanya jawab. Silahkan.
Baik, Alhamdulillah. Barakallahu fikum, Beh. Mudah-mudahan inspirasi pagi ini mengingatkan kita tentang betapa peran seorang orang tua ini begitu besar, Beh, ya, dibanding guru-guru yang ada di sekolah sesungguhnya. Dan itu adalah pertanggungjawaban yang tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Karena di dunia pun kita sering kali ditanya, wah siapa orang tuanya ya? Kalau orang apa namanya anaknya nakal, biasanya langsung siapa orang tuanya. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengingat bagi kita semua. Ketika anak kita baik, maka akan juga kebaikan itu dirasakan oleh kita semua sebagai orang tua. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali ada yang ingin share, bertanya ke Babe, masih standby Babe di depan kita. Silakan. Nah, silakan. Assalamualaikum Dokter Piki. Assalamualaikum dok. Ini, nah ini ada dari Dokter Adit nih. Dokter Adit silakan dok. Mau langsung? Silakan dok. Lagi tugas nggak nih dok? Ini ada pertanyaan dari Dokter Adit nih soal kata Babe, bila anak masih kecil, bila bicara jangan dipotong, tapi bila bila mulai besar harus diajak untuk tidak potong pembicaraannya orang lain. Ini pertanyaan batas umur berapa kita mulai mengajarkan tersebut, Be? Hmm. Oke. Eh, Kalau ditanya batasan umur, jawabannya sangat relatif. Ya, umur berapa dia sudah berkomunikasi dengan baik. Disitulah mulai kita didik. Ya. Tapi kalau dia baru saja belajar menguasai vocabulary yang biasanya itu di bawah 10 tahun ya kalau di negara kita ya, maka bolehlah kita mulai mengatur positive voice-nya kayak apa. Eh, ada satu video yang sangat menarik di TikTok. Kira-kira anaknya itu belum balita ya, masih 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Eh, si presenter atau si bapak itu mengeluarkan satu kalimat pertanyaan yang sangat cantik. What is love? What is love? Si anak tuh menjawab dengan keren juga. Love itu adalah kata dia to make you comfortable. Untuk membuatmu nyaman katanya. Kok bisa anak kecil menjawab love is comfortable gitu ya? If you hug and sometimes kelihatan mana? Gimana? Kayak gitu. Lucu kan? Oh, aku sendiri gitu. Kok bisa dia menjawab seperti itu? Nah, itu bisa jadi jawabannya sangat depend on tergantung vocabulary anakmu. Ya, tergantung vocabulary anakmu. Anakmu eh, bisa dididik seperti itu sejak mulai kapan? Ya, sejak mulai kapan anakmu tuh bisa dididik seperti itu? Makasih Bu Pipit. Jadi nggak ada batasan umur. Ada karena komunikasinya masih belum bagus, belum lancar sampai 12 tahun. Ada dari situ jangan diapa-apain dulu, biarkan dia menguasai. Ada juga yang sudah 6 tahun, 7 tahun sudah oke banget, baru mulai dididik. Jadi sangat tergantung, tidak bisa ditentukan dari sisi umur. Begitu Mas Kalis. Baik, Bu Nadia dari Bandung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya itu kan umur 2 tahun perempuan. Sejak punya adik, sekarang umurnya 3 bulan adiknya. Sering marah-marah sama sering nangis. Menurut Babe, harus gimana sih yang terbaik untuk usianya? Oke, Itu. iya. Eh, Pertama saya ucapkan selamat karena anakmu berada dalam kondisi yang sangat normal dan wajar. Itu saya katakan, congratulations.
kau punya anak yang sangat oke kalau dia bisa menampilkan, mengekspresikan. Yang bahaya itu dia menjadi pendiam dan tidak mau berkomunikasi. Itu bahaya, itu ada gangguan. Tapi kalau anak mau mengekspresikan hatinya, mengekspresikan perasaannya, ya, maka dia ya bersyukur dulu lah gitu ya. Iya. Seperti anak yang cerewet, yang nangis, jangan dibilang cerewet, jangan dibilang nangis cengeng, tapi dia sedang mengekspresikan apa hati dan kata-katanya. Baik, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ketika kasus yang dialami ini nih sering terjadi gitu ya. Kok sejak ada ini, kok dia jadi begini, jadi begitu, jadi ada perubahan, jadi begini, begitu. Perbaikan itu bukan pada anak, tapi pada kamu, Bu. Ya, kamu, Anda, Ibu yang harus perbaiki diri, bukan si anak. Berarti ini menunjukkan bahwa si anak punya saingan, punya kompetitor. Dan itu karena kau, Ibu, mohon maaf, yang nggak bisa menjelaskan, nggak bisa menunjukkan gitu ya. Bisikin aja, bagi ibu kamu nomor satu, gitu nggak apa-apa. Karena dia memang anak nomor satu, gitu. Jangan menimbulkan kecemburuan, ya nggak apa-apa, bilang gitu ya. Dan apa namanya, merawatnya itu bersama. Jangan salah, 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 salah dulu. Ibu lagi sibuk. Jangan, yuk kita ini. Adik nangis tuh. Apalagi dia yang dikasih kepercayaan lebih dulu. Coba kamu diemin, bisa nggak? Coba kamu kasih susu, bisa nggak? Coba kamu ajak main, bisa nggak? Coba kamu. Gitu dulu, gitu loh. Jadi jangan sampai sana nggak, sana nggak, sana nggak, sana nggak, sana nggak, sana nggak. Anak pertama itu punya sifat yang sangat khusus spesial. Saya kemarin baru baca tuh, ya, sifat anak pertama. Jadi emang egois. Bahkan barang-barang yang dipakai sama anak kedua, dia masih merasa tuh punya saya tuh dulu, gitu-gitu ya. Jangan sampai dia dapat darimu, tapi dapat dari tangannya. Kak, ini kan udah kamu nggak pakai, kamu udah gede, kamu kan nomor satu anak mama. You are number one. Nah, nggak ada yang bisa menggantikan. Dia girang. Baru kasih adikmu ya, dia itu nggak muat. Bilangin ini punya kakak. Kakak udah nggak muat, sekarang kakak berikan 100% untukmu. Nah, keren. Ya, 100% untukmu. Keren, ajarkan seperti itu. Ya, Beh, kalau paman kan terjadi anaknya pertama jadi uring-uringan, jadi apa, mohon maaf sekali, bukan anak, bukan anaknya yang diperbaiki, tapi kamu, Bu. Maafin ya. maaf Beh, ini kan udah sering saya prioritasin ya. Udah kalau misalnya gendong pun saya lebih ngutamain dia gitu yang pertama. Kadang yang kedua kan saya titipin suruh gendong yang lain gitu. Tapi masih suka kayak acting gitu, pinter banget acting ngikutin adiknya pura-pura jadi bayi gitu. Harus gimana Beh? Kamu yang bayar. Ya udah, habis ini, habis Zoom Bapak ini pakai dipakai ininya. Ya. Oke, ya sayang. Oke, nah, nggak masalah Bu, biarkan saja. Kalau umpamanya Ibu memahami bahwa itu adalah sebuah acting, tidak sungguh-sungguh, tidak mencerminkan kesifatan aslinya, nggak ada masalah. Ibu juga bisa berakting juga, main jago-jagoan drakor, Iya, jago-jagoan drakor. Apa namanya? Tetap selalu katakan kata-kata yang kuat. Saya nggak tahu sifat daripada anak Ibu, apakah dia auditori, apakah visual, apakah kinestetis, tapi sampaikanlah dan bisikin kata-kata you are number one, you are in my heart. You are number one itu mesti ada terus-terusan. Bahkan sampai dewasa pun tetap number one. Artinya setelah saya membaca tuh sifat anak pertama memang nggak bisa jadi yang kedua. Ya, beneran. Apa namanya? Punya bobot yang lebih daripada anak yang berikut. Gitu. Apa yang ibu lakukan sekarang sudah tepat. Ketika ibu bilang gendong dia itu udah tepat. Ya, naik mobil mau di mana kamu nak, gitu. Kalau ke restoran mau makan apa nak, kamu pilih lebih dulu ya. Itu harus. Ya. Kecuali kalau anaknya udah mulai 6 tahun 7 tahun, kasih sebuah pendidikan apa, utamakan yang lemah, utamakan yang kecil, sehingga dari hatinya sendiri
dengan kesadaran penuh, dengan pendidikan yang ibu lakukan, kakaknya berkata, kamu dulu dek, pilih dek. Nah itu lain lagi, itu urusannya udah berakhlak yang cakep itu ya. Tapi kalau sebelum sampai dia seperti itu, kitalah yang menentukan arah masa depan. Jadi jangan sampai dia menjadi punya saingan lah begitu ya. Mudah-mudahan bisa diperhatikan ya, bisa Iya, dimengerti. Itu hanya sebuah drama yang dia lakukan, sebuah acting yang dia lakukan. Saya yakin ibu pasti bisa lebih acting juga gitu ya. Nah, iya, iya. kadang-kadang kalau dia sudah sampai kayak gitu, ajaklah ya, apa namanya, duduk berdua, me time lah antaramu dengan anakmu, ngobrol. Dan saya itu sering saya lakukan, me time pada anak saya. Saya jalan berdua ke mall sama dia. eh, oh masih ada kamu di situ. Ya, saya ajak dia berdua ke mall. Kenapa? Karena kemarin, kalau dihitung-hitung, misalnya banyakkan Alia, banyakkan Aisyah, ya ternyata banyakkan Aisyah ke mallnya. Jauh lebih banyak kamu kan. Hmm. Iya. Baik teman-teman sekalian, ada lagi silakan. Duit juga berapa persen tuh? Mau semua duitnya. Udah dulu. Silakan Bu. Lanjut Bu Sri. Habis ini. Assalamualaikum, Mbak Be. Salam warahmatullah. Mbak Be, ini saya Terus ini lihat. banget ya, gimana ya? Ngelihat Mbak Be hubungannya dengan anak-anak. Terus terang ya, Mbak Be, saya itu termasuk orang yang orang bilangnya serius gitu, Pak. Mbak Bu Be ya. Ziarah itu Iya, Aisyah lagi bu. Lihat nggak tuh? iya. Ya Allah, Masya Allah. Saya Gimana ngiri gitu? sebetulnya, Be. Saya tuh nggak bisa sama anak itu bisa sedekat itu. Jadi saya nggak punya diksi-diksi yang buat anak itu jadi menjadi dekat gitu ya Bos. Saya cari-cari, baca-baca gimana supaya saya bisa dekat dengan anak gitu. Memang dari kecil saya pindah ke Jogja itu sebetulnya ini karena menjaga anak saya yang wanita gitu, yang perempuan untuk ambil sekolah di sini. Saya sampai seperti itu gitu. Tapi kok saya nggak bisa ngobrol gitu dengan anak-anak. Kalau saya pegang hatinya gitu, anak-anak itu coba, ibu jangan begitu, jadi sedih kita gitu. Nah udah saya nggak ngomong lagi gitu. Jadi intinya begini, bagaimana saya harus belajar supaya bisa memegang anak-anak itu. Mereka sudah besar semua, yang terakhir juga sudah lulus gitu ya, S1-nya gitu. Jadi udah besar-besar, tapi mereka sangat mandiri dan seperti nggak butuh ibu. Jadi saya kesepian sebenarnya. Jadi gimana caranya supaya bisa dekat gitu. Itu yang dari dulu saya nggak bisa dapatkan. Walaupun anak saya tadi cocokkan dengan yang Mbak Be beritahu ke kita itu, sholatnya ya betul, hormat kepada orang tua, semua saya coba kalibrasi semua betul. Tapi kok saya nggak bisa ngobrol, itu yang saya rindu banget bisa ngobrol dengan mereka. Bagaimana gitu Pak ini Nabe caranya gitu. Itu saya sedih banget. Mereka udah besar-besar gitu. Gimana ya Be ya? Baik, Bu Sri, saya ngerasain banget gitu ya. Penyesalan itu dalam banget. Dan maaf, beribu-ribu maaf, saya harus menyampaikan kulil hak. Walau kana murran, saya mesti menyampaikan kalimat yang benar, walaupun terasa pahit bagi Ibu Sri. Iya, Izinkan saya menyampaikan awalan dengan kalimat is too late, lambat, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Karena pendidikan iya, itu 0 sampai 3, yang paling utama golden period itu, dan kemudian apa namanya, the silver period itu adalah sampai dengan umur 10 dan akhir balik, dan berikutnya itu adalah sudah semakin terbentuk karakter dan sikapnya. Nah, ketika sudah terbentuk sikap, udah lulus S1, kata Bu Sri tadi, udah dewasa dan sebagainya, maka yang mesti dilakukan adalah ibu menuruti kehendak hatinya dengan kalimat, nah, kalau ibu harus memperbaiki, perbaikan apa yang kamu harapkan?
Kamu kepingin ibu seperti apa? Nah, itu bisa. Mulai dari situ. Awali dulu dengan permohonan, kok ibu merasa jauh ya dari kamu. Ibu menyesal. Ibu pengen deh kita begini-begini. Ibu ungkapkan saja. Nah, kalau untuk begini-begini, ibu mesti dari mana ya, nak? Coba ada usulan apa, nak? Ibu pengen dan itu nggak salah. Itu bisa ibu lakukan. Ya, itu sangat bisa ibu lakukan. Oke, saya ini Aisyah masih di samping. Sering saya bilang, oke Aisyah, papa tuh mesti bagaimana? Sekarang menurut kamu gimana? Atau dalam kondisi yang lebih halus kata-katanya, kalau anaknya udah dewasa seperti itu, ibu bisa bilang, oke deh, kamu benar ya, papa lupa, papa salah, papa minta maaf. Kamu benar, kamu salah, papa yang salah, papa yang salah, papa minta maaf. Nah, itu sering-sering katakan itu. Sering-sering katakan itu. Ketidakmampuan kita, dong, ketidakmampuan kita dalam, ini saya, apa saya, kurang gede, protes. Ketidakmampuan kita dalam melakukan komunikasi bukan salah anak kan, Bu? Udah pasti salah kita kan, Bu? Nah, kalau begitu, awalilah dengan permohonan maaf. Lalu kemudian, apa yang harus Ibu lakukan? Itu kata-kata kinya. Kamu ingin ibu seperti apa, kok ibu merasa begini begini, utarakan dan jangan lupa tetap keep kontak, bergaul dengan Majelis Keluarga Indonesia karena di sini tempatnya untuk hal yang seperti itu. Ya, besok kita jumpa lagi. Ini sudah jam sekian, ini Aisyah mau menghadap dosen, saya udah lihat baca koreksinya keren, tinggal maju dan insya Allah mohon doanya eh, ke dosen ini dalam perbaikan skripsi sudah mulai oke. Ya. Baik, baik, Yuk. Babe. Iya, Jazakallah khair. Saya akan coba. Ini yang belum saya lakukan yaitu minta pendapat mereka bagaimana ibu seharusnya, iya, itu yang belum pernah iya. saya lakukan memang. Jadi Penting banget. rasanya itu harus saya lakukan. Teh. Jazakallah Penting. khair, Pak Babe. Sama Ibu, sama-sama. Doain juga saya, Be. Baik, Sedih mudah-mudahan banget. besok ya tambah dekat Besok, dengan anaknya Ibu ya. besok gabung lagi. Akan saya sampaikan sesuatu yang penting sekali. Besok gabung lagi. Saya akan mengawali untuk Ibu Siti Haryanti besok pagi ya. Insya Allah, Be. Jazakallah khair. Dan bagi jamaah juga yang mungkin merasa yang sama ya di rumah, susah berkomunikasi dengan anak, dan apabila anaknya masih kecil-kecil masih punya banyak waktu ya, Beh ya. Oh Misalkan masih iya, SMA, masih SMP, ya masih punya waktu untuk masih memperbaiki. masih jangan sampai terlambat telah terbentuk. Ya, di buku Akhlak Lil Banin besok ada satu kisah yang sangat menarik. Kisah seorang anak yang melihat sebuah pohon yang sudah bengkok. Itu ada dalam kitab Akhlak Lil Banin. Itu buku yang sangat populer bagi anak-anak santri. Kita bahas besok ya. Insya Allah, Insya Allah. Barakallahu fikum beh, jazakallah khairan. Mudah-mudahan pagi ini pagi penuh inspirasi ya dari Babe untuk memperbaiki keluarga kita. Karena tadi Ya Allah. pertanggungjawaban adalah kita semua dan Rasulullah sudah apa namanya menyatakan dalam sabdanya bahwa apa namanya amal yang paling berat yang dalam timbangan ya di yaumul qiyamah itu adalah tentang akhlak ya. Dan itulah yang Dan akan satu lagi tentang akhlak juga satu lagi. Sering orang lupa, satu sahabat datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, saya punya uang. Siapa yang paling besar dan afdol untuk saya keluarkan? Apa kata Nabi? Untuk siapa infak itu? Dirimu. Jadi jangan kayak orang susah. Maksudnya itu. Jangan jadi kayak orang susah. Dirimu. Dirimu tuh perbaiki. Kopiah, pakaian, busana, wangi-wangian. Penting. Jangan kayak orang susah. Penting.
Kemudian siapa Rasulullah? Keluargamu. Jadi infak ke anak, ke istri, itu pahalanya dahsyat. Hmm. Kalau udah, baru keluar. Jangan Hmm. sampai sama anak bini pelit, tapi sama masjid jor-joran, sama pesantren jor-joran. Tuh ada yang teriak tuh, weh beli sepatu. Itu jor-joran, itu berlebihan kan udah ada sepatu, Nek. Kalau udah ada sepatu di rumah, ya udah. Beli baju apaan? Anak-anak jadi protes tuh ketika saya ngomong gitu tuh. Salah ngerti dia. Baju kamu udah banyak. Jadi jadi infak yang benar itu nomor satu untuk dirimu, kalau untuk keluargamu, untuk keluar untuk terpenuhi semua, barulah ke tempat yang lain. Tapi jangan berlebihan ya. Oke, kita bahas besok ya. Itu ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah kita kembali jumpa Babe di besok hari ya. Masih tema tentang menjadi guru keluarga dan ini tema panjang sesungguhnya. Bagaimana mempersiapkan diri, menambah wawasan ilmu dan kajian ngaji di tiap pagi bersama guru-guru kita itu salah satu senjata untuk menjadi guru bagi anak-anak kita kan ya. Karena kita harus mengisi ilmu dulu dengan di dalam diri kita. Baru kita ya setelah itu kita bisa ngomong ke anak-anak kita dengan lebih baik lagi tentunya. Karena kita punya modal ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita ya. Dan alhamdulillah ada banyak Ini tema ya. mulai dirahmatikan nih. Assalamualaikum Aisyah, salam kenal. Kalau nggak salah anaknya Babe satu lagi yang ikhwan kuliah di Syafi'iyah jurusan hukum ya, Be. Sengaja. Iya, iya. Jurusan dakwah. Jurusan dakwah. Kita ketemu besok ya. Saya live Insya dulu Allah. ya. Lanjutkan dengan itu dengan apa kartu tolnya itu MKI yang punya yang dahsyat itu. Saya ngambil 50 pieces. Ngambil 50 pieces tuh ya. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Izin saya live ala aziniyah walikuliyatus salihah wala hadatin nabi al-fatihah. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tanggal 4 bulan Rajab ini mudah-mudahan Rajab ini menjadi bulannya Allah yang kita bisa memahami dengan baik. Apa manfaatnya hebatnya kita singgung besok sekaligus Sya'ban dan Ramadan. Dan apa perilaku sahabat kalau masuk bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Nih Babe, Sarselo ngambil 50, 40 apa 50 tadi? Babe ngambil 50, kemarin konfirmasi kok udah. Masya Allah, Alhamdulillah, Wasyukurillah. Silakan nanti jamaah yang juga ingin memiliki kartu tol MKI ya, dengan logo Gaza ya. Mungkin ada yang disampaikan Dokter Vicky sebelum ditutup. Masih di IGD ya? Atau Aman. aman? Ajak ngaji bapak-bapaknya. Iya betul ya. Ini masih mama semua nih, ajak ngaji bapak-bapaknya kata Dokter Vicky ini. Perjuangan berat, dokter. Masya Allah. Bagian dari jihad itu. Minimal Ngajak meng-share suami. hasil kajian itu boleh Bu. Kalaupun nggak hadir pada waktunya mungkin bisa di-share, kan ada di YouTube semua kajian MKI. Dari mulai tema tentang parenting, tentang akidah, akhlak gitu ya. Tentang apa namanya syariat juga banyak. Alhamdulillah. Tentang Quran, ruqyah. Masya Allah. Mudah-mudahan ini bagian perjuangan kita ya di keluarga ini untuk bisa memperbaiki diri dengan cara Bisa Pak Ustadz, kalau bisa ada bahasa Inggrisnya Pak Ustadz, biar suaminya ngerti. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah, syukurlah. Tetap kita bersyukur kepada Allah dan selalu berdoa ya. Mudah-mudahan keluarga kita, sahabat kita juga ikut di kajian ini. Dan kita dapat pahala dari nge-share semua kajian atau link-link yang ada di MKI. Dan Amin. bismillah ya, tentu dengan pertolongan Allah semuanya bisa terlaksana dengan baik. Dan saya ingat kembali ini pagi yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita isi juga dengan salah satunya dengan infak fisabilillah. Sebagaimana kata Babe, setelah infak terhadap diri sendiri dan keluarga, nah infak terhadap sebuah majelis yang memang kita cintai ini mudah-mudahan menjadi bagian dari ibadah untuk memperbaiki diri kita, keluarga kita. Salah satunya ini adalah bagian dari amal rutin dan Allah ridho dengan
semua ini, dan itulah yang paling penting, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan, tadi juga saudara udah mention tentang kita harus menata diri kita, salah satunya dengan ya penampilan yang juga menyenangkan, salah satunya dengan parfum ya, ini kan mewangikan. Ada produk dari MPI parfum, ada juga garam kesehatan Zamira, dan silakan untuk bisa memesan ke MKI, dan ini adalah semuanya keuntungan dari produk ini adalah untuk kegiatan dakwah dari MKI, dan insya Allah di tahun 2024 masih banyak produk ya Ustaz Selo ya, insya Allah ya, yang akan kita launch. Salah satu produk terbaru adalah Kitol ya, MKI dengan logo Gaza, dan insya Allah akan kita segera. Untuk desainnya masih di ini ya Ustaz Selo ya, Desainnya sudah fix kok, insya Allah ya. sudah di-share di grup. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, jazakallah khairan. Afwan, mohon izin nanya, Boleh? itu Apa? Zamira itu buat apa? Buat mandi, buat minum, atau buat makan? Untuk mandi juga bisa, Pak. Untuk mandi juga, untuk dicampur dengan makanan kalau nggak salah juga bisa ya. Bu Nini bisa jelasin tuh. Nanti bisa yang ini Bu Nini di sini nggak hadir ya. Tapi ini garam kesehatan ya, memang garam untuk kesehatan. Silakan. Beda dengan garam Himalaya itu berarti ya? Mungkin saya belum tahu juga ya, membandingkan Lebih tinggi kalau kata UD kemarin ininya, kandungannya daripada Himalaya. Oke. Baik, alhamdulillah. Ada lagi Ustaz Selo yang disampaikan? Enggak sih Ustaz. Alhamdulillah. Kelas. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya, ngobrol lagi tentang keluarga. Ini memang asik nih kalau ngobrol tentang keluarga, karena pengalaman masing-masing. Yang punya anak, punya keluarga, punya masalah, silakan untuk share. Dan mudah-mudahan juga dari inspirasi bagi jamaah lain yang hadir, yang mungkin belum sempat untuk bicara, untuk bisa sharing, tapi mendapatkan kemanfaatan dari pengalaman dari jamaah semuanya gitu ya. Baik, alhamdulillah, mari kita tutup kajiannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana wa ilaikum, hadana wa iyyakum, alafu minkum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa